Halo sahabat LSI, apa kabar? Saya berharap kalian sehat ya. Ini adalah season ke-10 yang akan membahas mengenai bentuk-bentuk perilaku seseorang yang memiliki kemampuan dasar di dalam hidupnya dan pada akhirnya membuat dirinya dapat berfungsi dengan optimal. Kalau kalian belum mendengarkan season 9, silakan dengarkan terlebih dahulu ya, agar kalian bisa lebih mudah melihat hubungannya dengan season ke-10 ini. Season ini akan memiliki 10 episode singkat. Di setiap episode, saya akan menunjukkan kepada kalian hal-hal baik apa saja yang bisa dilakukan seseorang ketika hidupnya berfungsi dengan baik. Oke, kita mulai dari topik pertama, yaitu excellent communication. Bentuk perilaku seseorang yang memiliki excellent communications adalah 1. Tidak berasumsi, melainkan mengonfirmasi. Dia tidak akan impulsif membuat sebuah keputusan tanpa terlebih dahulu mempelajari fakta-fakta logis dari informasi yang dia terima. Jika dia tidak tahu atau ragu, dia akan mengonfirmasi kebenaran informasi itu dari beberapa sumber sebagai bahan pertimbangan. Dia juga akan sabar mendengarkan cerita secara keseluruhan, mencoba memahami informasi dari banyak sisi sebelum memberi komentar maupun membuat penilaian. Kemampuan ini memberikan dia kesempatan besar untuk menghasilkan keputusan yang tepat sasaran. Yang kedua, menggunakan pilihan kosakata atau contoh sederhana agar pesan yang dia sampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh orang yang mendengarkan. Dia tidak membuat percakapan menjadi rumit dan sulit dipahami. Dia mampu menjelaskan ide maupun pendapatnya sesederhana mungkin. Contoh atau ilustrasi yang dia pakai sangat membantu untuk menjelaskan hal-hal yang abstrak. Dia benar-benar mengetahui dengan pasti makna dari setiap kosakata yang dia gunakan. Yang ketiga, memberi ruang untuk perbedaan pandangan dan menerimanya sebagai sebuah bentuk keunggulan. Dia tidak khawatir bila pendapat orang lain berseberangan dengan pendapatnya, karena dia menghargai pendapat orang lain. Baginya, perbedaan pandangan itu justru memperkaya pengetahuan dan menghidupkan diskusi. Diskusi yang hidup dan aktif memiliki potensi besar menghasilkan sebuah rencana maupun keputusan yang baik. Dia mau dan mampu mengubah pandangannya jika ternyata pandangannya salah. Dan dia juga mengakui pandangan orang lain kalau pandangan orang lain itu benar. Dia juga akan sabar menjelaskan sebuah pandangan yang salah dari orang lain dan berupaya untuk menunjukkan yang mana yang benar. Dia mampu mengembangkan topik pembicaraan dan membangun percakapan yang mendalam dengan fokus tinggi, terlepas topiknya itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang terakhir, nomor 4. Mampu menakar informasi dengan ukuran yang tepat. Dia tahu kapan harus membicarakan hal-hal serius dan kapan bercanda. Dia juga tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan orang-orang tertentu. Dia tahu bagaimana mengelola percakapan yang bersifat pribadi dan privat. Dia menyampaikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika dia harus mendisiplinkan orang, dia menggunakan bahasa komunikasi tegas namun penuh dengan kasih sayang. Ketika dia harus menyemangati orang yang sedang patah hati atau hancur semangat juangnya, dia menggunakan bahasa komunikasi yang menghangatkan hati dan melahirkan kekuatan baru. Ketika dia harus memuji pencapaian orang lain, dia menggunakan kata-kata tulus sebagai bentuk penghargaan tinggi terhadap orang itu. Dia tahu kapan untuk berbicara dan dia tahu kapan untuk diam. Dia bisa memahami sekitarnya dengan baik, memilih topik yang pas dengan keadaan yang sedang terjadi. So, sahabat LSI, demikianlah ada 4 bentuk perilaku orang yang mahir berkomunikasi.
Berkomunikasi tidak sama dengan berbicara dan berkata-kata. Berkomunikasi melibatkan pikiran logis, hati yang ingin merasakan keadaan orang lain, dan yang pasti mencari kebenaran. So, saya tutup episode ini dengan pertanyaan berikut. Apakah kamu seseorang yang mahir berkomunikasi? Terima kasih sudah mendengarkan. Bye.